Selamat datang di channel Juragan Printing Amuntai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan tampilan dan penjelasan tentang menu-menu yang ada di CorelDRAW X7. CorelDRAW sendiri merupakan aplikasi pengolah desain grafis yang berbasis vektor. Di mana di Indonesia sendiri, CorelDRAW versi X7 ini merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh para penggiat usaha percetakan ataupun sablon. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas topik kita kali ini. Namun sebelum itu, jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update tentang tips, trik, dan tutorial dari kami. Oke. Pada saat kita buka aplikasi CorelDRAW X7, kita akan dihadapkan dengan sebuah tampilan welcome screen seperti ini. Di sini ada opsi New Documents, yang berfungsi untuk membuat dokumen baru, New From Template untuk membuat dokumen baru berdasarkan template yang sudah ada. Di mana di sini terdapat berbagai macam template seperti brosur, sertifikat, poster, dan lain-lain. Di sini juga tentunya kita bisa menambah template-nya dengan cara mengunduhnya di internet, yang akan saya jelaskan caranya di lain kesempatan. Jadi, jangan lupa terus ikuti channel ini. Dan kemudian, di sini ada pilihan Open Recent, di sini kita bisa membuka kembali file-file CorelDRAW terakhir yang sudah kita buka sebelumnya. Namun di sini, file terakhir yang ditampilkan di sini terbatas, maksimal hanya dapat menampilkan 15 file terakhir saja. Terakhir adalah opsi Open Order, di mana kita bisa membuka file CorelDRAW yang sudah ada di perangkat yang kita gunakan. Oke. Sekarang kita langsung saja mencoba membuat dokumen baru, klik New Documents, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pertama, di sini ada kolom name, di mana di sini kita dapat memberi nama pada dokumen kita. Contoh saja kita beri nama filenya, belajar. Terus kita lanjut saja ke menu size untuk pengaturan ukuran kertas, di mana di sini terdapat berbagai macam jenis kertas. Di sini bisa kita coba pilih yang A4 saja. Untuk bagian width atau lebar kertas. Dan height atau tinggi kertas, di sini sudah disesuaikan dengan jenis kertas yang sudah kita pilih tadi, di mana kertas A4 berukuran 210 mm dikali 297 mm. Yang mungkin perlu dirubah adalah bagian satuan unitnya di sini. Di sini terdapat berbagai macam satuan panjang, dari mulai inci, mili, sampai kilometer juga ada. Karena kita di Indonesia umumnya menggunakan sentimeter, maka kita pilih saja sentimeter. Untuk number page ini adalah jumlah halaman yang akan kita buat, misalkan nilainya 1, maka hanya akan ada 1 halaman, atau misal kita isi 10, maka akan ada 10 halaman. Untuk color mode di sini, kita biarkan saja pakai mode CMYK. Dan untuk penjelasan tentang mode warna ini akan kita bahas di kesempatan yang lain juga. Untuk bagian rendering, kita biarkan saja default seperti yang sudah diatur di sini. Dan sebagai langkah terakhir, kita klik OK jika sudah siap untuk membuat dokumen baru. Namun sebelum itu, di sini ada juga terdapat opsi Don't Show This Dialog Again. Yang jika kita centang atau kita aktifkan, maka setiap kita membuat dokumen baru, maka dokumen yang dibuat akan langsung menyesuaikan dengan pengaturan yang sudah kita atur seperti ini. Tanpa perlu repot-repot harus mengaturnya lagi. Karena pengaturan seperti ini juga dapat kita lakukan pada menu pengaturan halaman yang juga sudah disediakan oleh CorelDRAW. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita klik OK. Sekarang inilah tampilan utama lembar kerja yang terdapat pada CorelDRAW X7. Saya akan mulai menjelaskan mulai dari sini. Pada bagian ini disebut dengan title bar, di mana di sini berisi informasi tentang nama file atau dokumen yang sedang kita buka. Karena kita tadi memberi nama dokumen ini dengan nama belajar, maka di sini ditulis CorelDRAW X7 belajar. Selanjutnya di sini ada yang namanya menu bar, yang berisi opsi-opsi yang dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori.
Pertama ada File, yang berisi tentang opsi pengolah dokumen. Contohnya seperti New untuk membuat dokumen, Open untuk membuka, Save untuk menyimpan, dan lain-lain. Kedua ada menu Edit, yang berisi opsi pengeditan objek, contohnya ada Undo dan Redo, Cut, Copy, Paste, dan lain-lain. Selanjutnya ada View, berisi opsi untuk mengatur tampilan pada CorelDRAW, di mana yang paling umum digunakan di sini adalah pengaturan tampilan halaman, grid, ataupun rulers. Lanjut lagi untuk menu Layout, di sini terdapat beberapa opsi untuk pengaturan halaman. Misal untuk menambah, menggandakan, ataupun memberi nomor pada halaman. Selanjutnya ada menu Objek, yang berisi berbagai macam opsi untuk pengaturan posisi objek, opsi penggabungan atau pemisahan, grup objek, konversi objek, dan lain-lain. Lanjut lagi ada menu Effects, di sini berisi opsi untuk pemberian berbagai macam efek pada objek. Selanjutnya untuk menu Bitmap, berisi pengaturan bitmap atau gambar. Seperti pengaturan pewarnaan atau pencahayaan gambar, mode warna pada gambar, dan lain-lain. Jika kalian pernah menggunakan aplikasi Adobe Photoshop, mungkin kalian tidak akan asing dengan opsi-opsi yang ada di sini. Untuk menu teks, sudah jelas berfungsi sesuai namanya, yaitu untuk mengatur teks. Baik itu pengaturan paragraf, kolom, bentuk, dan lain-lain. Selanjutnya ada menu tabel, yang berisi opsi pengaturan tabel. Tools, berisi pengaturan atau opsi-opsi pengaturan aplikasi CorelDRAW. Mungkin menu ini adalah menu yang memang paling jarang digunakan oleh kebanyakan orang pada umumnya. Lanjut lagi ada menu Windows, yang berisi opsi pengaturan Windows atau jendela dialog yang muncul pada tampilan CorelDRAW. Dan terakhir ada menu Help, yang berisi bantuan atau tutorial dari CorelDRAW. Ada juga opsi update untuk mengupdate CorelDRAW, serta opsi akun CorelDRAW. Oke, kita langsung saja ke menu Toolbar. Toolbar bisa disebut juga dengan Standard Bar, yang berisi kumpulan ikon yang memiliki fungsi yang paling umum digunakan, seperti ikon New, Open, Save, Print, Copy Paste, Undo Redo, dan lain-lain. Property Bar. Pada menu Property Bar berisi berbagai opsi yang dapat digunakan pada tool yang sedang aktif. Jadi ikon-ikon yang tampil di sini akan muncul berbeda-beda sesuai tool apa yang sedang kita aktifkan atau yang kita gunakan pada toolbox. Contohnya di sini yang aktif adalah Pick Tool, tanpa ada objek yang aktif, maka yang muncul di sini adalah menu pengaturan kertas. Ada pengaturan ukuran kertas, posisi kertas potret atau landscape, satuan unit, dan lain-lain. Toolbox. Toolbox berisi berbagai macam tools atau alat yang digunakan untuk membuat, memodifikasi, menggeser atau memindah objek, dan lain-lain. Di sini akan saya contohkan tentang property bar yang aktif sesuai tools yang sedang kita gunakan. Contohnya saya akan mengaktifkan Rectangle Tool, yaitu tool yang digunakan untuk membuat objek persegi. Nah di bagian Property Bar, bisa kita lihat bahwa di sini terdapat menu pengaturan posisi objek persegi, pengaturan ukuran, pengaturan sudut persegi, dan lain-lain. Sekarang saya akan coba ganti lagi ke Text Tool, maka di sini kita lihat ada perbedaan lagi di mana di sini yang muncul adalah opsi pemilihan font, ukuran, ketebalan huruf, dan lain-lain. Tab Navigation. Tab Navigation berfungsi untuk memudahkan kita untuk berpindah tab, sama seperti saat kita membuka banyak tab pada web browser. Fitur ini merupakan fitur baru yang hanya tersedia pada series X7 ke atas. Di sini saya akan contohkan membuka beberapa file dokumen secara bersamaan. Tekan ikon tambah di sini untuk menambahkan halaman baru, atau bisa juga kita buka kembali tab Welcome Screen untuk membuka file terakhir yang sudah saya buka. Di sini akan muncul beberapa tab yang akan memudahkan kita untuk berpindah-pindah dokumen hanya dengan satu kali klik. Dan untuk menutup tab dokumen, kita cukup menggeser mouse ke arah tab dokumen yang ingin kita tutup, lalu tekan ikon silang yang berada di ujung tab. Drawing Page. Drawing Page adalah area lembar kerja yang bisa disebut juga sebagai print area. Sehingga nantinya jika kita ingin cetak atau print dokumennya,
maka hanya objek-objek yang berada di area inilah yang bisa dicetak, sedangkan jika ada objek di luar area ini tidak akan tercetak. Drawing Windows. Drawing Windows merupakan area yang berada di luar dari drawing page. Di area ini, kita tetap bisa membuat atau memodifikasi objek atau gambar, hanya saja jika kita ingin cetak dokumen ini, kita harus meletakkannya ke dalam drawing page. Misal kita membuat objek di sini, bebas posisinya mau di mana saja. Jadi saat kita mau print, kita tarik saja objeknya ke dalam drawing page dan sesuaikan saja posisinya, misal di sini. Rulers. Terus kita lanjut lagi ke bagian rulers atau penggaris, yang fungsinya sama seperti penggaris pada umumnya, yaitu mengukur halaman sesuai dengan unit satuan yang sudah kita pilih. Contohnya seperti ini, karena kita sudah pilih unit cm, maka angka yang muncul pada penggaris di sini sesuai dengan satuan cm. Karena kertas ukuran A4 lebarnya adalah 21 cm, maka di sini kita lihat ujung dari kertasnya tepat berada di angka 21. Dokumen navigator. Dokumen navigator berisi opsi untuk penambahan jumlah maupun pengurangan halaman, juga ada opsi kontrol perpindahan halaman. Misal kita mau menambah halaman, kita tekan saja ikon bergambar tambah di bawah ini, maka akan muncul halaman baru. Dan untuk berpindah halaman, bisa saja langsung kita klik pada nama halaman, ataupun bisa kita klik panah navigasi ini. Untuk menghapus halaman, bisa kita klik kanan pada salah satu halamannya, lalu pilih opsi delete. Dan di sini juga terdapat opsi untuk mengganti nama halaman, misal page 1 ini kita ingin ubah menjadi cover, lalu tekan enter, maka nama halaman sudah berubah menjadi halaman cover. Ada juga opsi insert untuk memasukkan halaman baru, after sesudah dan before sebelum, duplicate untuk menggandakan page, dan lain-lain. Status bar. Pada status bar berisi keterangan tentang objek yang aktif. Contohnya jika kita aktifkan atau klik objek persegi, maka di sini akan muncul keterangan bahwa objek yang aktif adalah rectangle on layer 1, atau objek persegi yang berada di layar 1. Lalu di bagian ujung kanannya, terdapat opsi pengaturan warna objek yang bisa kita pilih dengan klik 2 kali pada ikon tersebut. Dan juga ada opsi pengaturan warna outline. Yang mana ini juga akan saya jelaskan pada video-video tutorial yang selanjutnya. Navigator. Lanjut di sini ada dua buah bar yang fungsinya untuk menggeser tampilan dari lembar kerja yang kita buat, yang mana bar ini disebut dengan navigator. Kita dapat menggesernya sesuai keinginan. Daker. Daker adalah sekumpulan jendela yang biasanya membantu kita untuk melakukan opsi atau perintah lanjutan dalam pengeditan objek. Untuk jendela yang ditampilkan di sini bisa kita atur secara custom, bisa ditambah ataupun bisa juga dikurangi. Color palette. Terakhir, di sini ada berbagai macam kotak warna yang disebut dengan color palette, di mana di sini kita bisa memilih warna-warna yang telah tersedia di palette ini untuk mewarnai objek. Dengan color palette, kita dengan mudah mewarnai objek hanya dengan satu kali klik pada kotak warna yang tersedia di sini. Tentunya cara ini akan lebih menghemat waktu jika kita ingin memasukkan warna yang sudah tersedia pada palette ini, tanpa harus membuka jendela dialog yang lain. Oke. Cukup sekian penjelasan mengenai pengenalan tampilan-tampilan menu pada CorelDRAW X7. Jika ada yang kurang jelas pada video ini, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus ikuti channel kami dengan subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.